Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri di akun Twitternya mencuitkan 95% data laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak akurat. Ketua KPK menyebut banyak penyelenggara negara yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaan mereka, mulai dari tanah, bangunan, sampai investasi lain. Banyak yang disembunyikan oleh para pejabat. Untuk membahas tentang hal ini, kita akan berdialog bersama dengan Direktur LHKPN KPK, Bapak Isnaini. Terima kasih Pak Isnaini telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Isnaini, ini kalau kita lihat dari cuitan Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak sekali ternyata. Hampir 100% lah, ini 95%, berarti kan nyaris sebenarnya semuanya yang tidak jujur, atau kita lihat banyak pejabat yang tidak jujur dalam hal melaporkan LHKPN ini. Nah, ini dari mana sebenarnya atau apa indikatornya akhirnya KPK mengetahui bahwa adanya 95% penyelenggara negara ini tidak melaporkan LHKPN-nya dengan jujur? Baik Mbak Eliza, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali kepada kewenangan yang diberikan oleh negara kepada KPK, khususnya dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2019, yang dinyatakan bahwa dalam upaya pencegahan KPK berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Nah, sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Direktorat PPLHKPN telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 1.665 penyelenggara negara. Nah, dalam proses pemeriksaan tersebut, Mbak Eliza, Direktorat LHKPN itu berdasarkan kewenangannya dapat meminta data atau informasi terkait dengan penyelenggara negara yang bersangkutan kepada kementerian, lembaga, instansi pemerintah terkait, dan penyedia jasa keuangan, notaris, dan pihak lainnya. Nah, berdasarkan hasil konfirmasi kami, Mbak Eliza, kepada instansi terkait itu, kami temukan dari 1.665 penyelenggara negara yang kami lakukan pemeriksaan, sekitar 1.582 atau 95%-nya itu belum melaporkan seluruh hartanya di LHKPN masing-masing. Itu kira-kira maksud dari 95% LHKPN tidak akurat. Baik, artinya itu adalah hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh bisa dikatakan di sini LHKPN sendiri atau bagian KPK yang memeriksa 1.665 instansi ini ya, seperti itu ya Pak Isnaini ya? Betul, 1.665 penyelenggara negara. Oke, penyelenggara negara. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, apakah Anda melihat adanya atau KPK melihat adanya intensitas penyelenggara negara yang 95% itu memang sengaja ingin menyembunyikan data kekayaannya, atau mungkin ada persoalan seperti mungkin teknis, seperti kesalahan input data, atau apa dari hasil pemeriksaan Anda, Pak? Ya, memang seperti ini kondisinya Mbak Eliza, bahwa LHKPN itu unsur harta yang dilaporkan terdiri dari harta atas nama PN itu sendiri, kemudian harta atas nama pasangan, dan harta atas nama anak tanggungan. Nah, karena terdiri dari 3 unsur hal ini, Mbak Eliza, maka memang ada kemungkinan PN itu sendiri tidak mengetahui adanya penambahan harta. Misalnya seperti ini, PN itu tidak tahu bahwa pasangannya misalnya itu telah membuka rekening bank yang baru. Seperti itu. Jadi mungkin pasangannya itu belum menginformasikan kepada PN itu sendiri bahwa dia telah melakukan pembukaan rekening baru. Nah, pada saat kami lakukan pemeriksaan, ternyata terdapat rekening atas nama pasangan PN yang belum dilaporkan. Yang kedua, memang terjadi juga kesalahan input terhadap harta yang dimilikinya.
Misalnya kesalahan input nomor rekening di LHKPN. Setelah kami cek ternyata di penyedia jasa keuangan nomor rekeningnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, PN juga menyatakan dia tidak mengetahui bahwa harta itu seharusnya dilaporkan di dalam LHKPN. Misalnya harta yang diperoleh dari warisan orang tua. Jadi ada juga PN yang belum mengerti bahwa harta warisan itu juga harus dilaporkan di dalam LHKPN. Atau harta yang diperoleh dari pinjaman yang belum lunas. Namun ada juga Mbak Eliza, beberapa PN yang sengaja tidak melaporkan harta yang dimilikinya, ya, baik atas nama PN itu sendiri, atas nama pasangan, maupun atas nama anak tanggungan. Kira-kira seperti itu. Yang paling jadi banyak, memang ada ya silakan Pak Isnaini. Iya, jadi memang ada kemungkinan kesengajaan dan ada juga kemungkinan ketidaksengajaan. Oh, oke, baik. Nah, ini di antara dua itu paling banyak ditemukan yang mana, Pak? Ya, kalau berdasarkan hasil klarifikasi kami, Mbak Eliza, ya kebanyakan sih menyatakan bahwa mereka itu tidak tahu atau tidak mengerti bahwa itu harus dilaporkan. Kira-kira seperti itu. Oh, oke, artinya mereka mengatakan bahwa ini ketidaksengajaan seperti itu ya, Pak Isnaini. Betul. Oh, oke. Betul. Baik. Nah, ini balik lagi. Lalu bagaimana mungkin upaya kalau ini memang ketidaksengajaan atau kalau saya catat di sini beberapa di antaranya banyak mereka yang tidak mengetahui terkait dengan harta mana saja yang memang harus dilaporkan, lalu kemudian tidak ada keterbukaan antara PN itu sendiri, kesalahan input, berarti tidak mengetahui informasi yang tepat. Lalu upaya KPK sendiri untuk memastikan bahwa data LHKPN penyelenggara negara ini ke depannya akan lebih akurat, itu seperti apa, Pak? Ya, untuk itu memang kami tidak henti-hentinya, Mbak Eliza, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengisian LHKPN kepada para penyelenggara negara. Kemudian juga Mbak Eliza, memang perlu diingat bahwa LHKPN itu prinsipnya adalah self-assessment gitu ya. Jadi memang kita memberikan keleluasaan kepada para PN untuk mengisi sendiri. Jadi karena keleluasaan itu mungkin tadi yang saya sampaikan ada hal-hal yang memang terlewatkan. Kemudian juga Mbak Eliza, dari sisi waktu memang PN itu diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Maret setiap tahun. Mungkin karena kesibukannya Mbak Eliza, kemudian tiba saatnya deadline, mereka terburu-buru, kira-kira seperti itu Mbak Eliza, maka LHKPN yang dilaporkannya itu mungkin tidak lengkap. Kira-kira seperti itu Mbak Eliza. Kemudian juga memang untuk PN yang memang secara sengaja gitu ya, secara sengaja tidak melaporkan LHKPN-nya, memang perlu adanya regulasi terkait dengan sanksi apabila tidak melaporkan LHKPN-nya secara akurat. Oke, nah ini tadi terkait dengan sanksi juga cukup menarik karena kita lihat juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Firly Bahuri juga sempat menyinggung hal ini dalam cuitannya di Twitter, Pak Isnaini. Ini kalau Anda lihat sendiri, apakah memang perlu ada revisi undang-undang agar sanksi tegas ini diberikan bagi PN yang menyembunyikan data kekayaannya, atau mungkin ya baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam hal ini, agar tadi ya tidak diharapkan dengan tidak akurat ataupun tidak terburu-buru, padahal mereka tahu sebenarnya deadline-nya adalah tanggal 31 Maret sebenarnya seperti itu. Ya, kalau menurut kami Mbak Eliza, memang perlu adanya regulasi terkait dengan sanksi jikalau tidak melaporkan LHKPN secara akurat. Kalau kita ini Mbak Eliza, kalau kita telisik di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di dalam penjelasan pasal 5, dalam penjelasan pasal 5 ayat pasal 5 angka 2 dinyatakan bahwa apabila penyelenggara negara dengan sengaja menghalang-halangi dalam pendataan kekayaannya, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di sini juga di dalam penjelasan angka 4
walaupun ini angka 4 berbicara mengenai tidak melakukan korupsi dan nepotisme, tapi saya memandang penjelasan angka 4 ini relevan dengan LHKPN yang akurat. Kalau kita baca penjelasan di angka 4 dari pasal 5 ini dinyatakan bahwa apabila penyelenggara negara yang didata kekayaannya dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memang sayangnya sampai dengan saat ini sanksi yang dimaksud belum tersedia. Oleh karena itu kami mendukung sekali jika pemerintah dan DPR segera membuat ketentuan mengenai sanksi terkait akurasi LHKPN yang disampaikan oleh para penyelenggara negara. Baik, baik. Ya tentunya kita sangat berharap sekali bahwa pejabat-pejabat ini atau para penyelenggara negara ini mampu untuk mendukung kejujuran ya terkait dengan laporan hasil kekayaan mereka sendiri. Terima kasih Pak Isnaini telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan Direktur LHKPN KPK Isnaini terkait 95% data LHKPN pejabat yang disebut tidak akurat oleh Ketua KPK. Pemirsa, Prime Time akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.